Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du. Eh, Bersyukur pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran model-model dan strategi pembelajaran PAI di sekolah maupun madrasah. Para mahasiswa sekalian, yang paling banyak diperbincangkan bahkan banyak yang memiliki penafsiran yang berbeda adalah apa itu model, apa itu strategi, apa itu apa itu pendekatan. Nah, istilah-istilah ini sering tertukar atau sering salah dipahami oleh sebagian orang, baik untuk mahasiswa maupun guru. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya ingin sharing hal-hal yang terkait dengan pendekatan, strategi, model, dan lain sebagainya dalam pembelajaran. Baik, saya akan mulai slide saya hari ini dengan kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Bagaimana yang kita ketahui bahwa sebuah pembelajaran akan efektif, akan berhasil dengan baik apabila guru, dosen menerapkan metode yang sesuai, menerapkan pendekatan yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Kita mulai dari konsepsi pembelajaran. Konsepsi pembelajaran adalah iklim pembelajaran guru berpengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan. Tadi sudah disampaikan. Pembelajaran guru sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan di arah belajar. Iklim belajar guru, artinya iklim belajar itu di dalamnya bagaimana guru menggunakan pendekatan, bagaimana menerapkan strategi, itu terkait dengan iklim. Itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar, masuk motivasi belajar. Masuk juga kualitas dan keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan keterampilan guru dalam metode dalam kegiatan pembelajaran. Ini sudah bukan rahasia umum bahwa metode dalam pembelajaran ini sangat mempengaruhi aktivitas pembelajaran di sekolah. Kita mulai untuk membedakan apa itu pendekatan, apa itu strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran. Saya mulai dari pendekatan pembelajaran. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran ada titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Coba kita lihat titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya satu proses yang sifatnya masih sangat umum, yang di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pelajaran dengan cara. Jadi kalau bicara tentang pendekatan ini adalah semacam payung besar dalam sebuah pembelajaran, di mana pendekatan ini adalah merupakan sudut pandang seorang pengajar atau dosen dalam kegiatan pembelajaran. Kalau kita pahami secara umum bahwa ini adalah suatu konsep di mana guru memiliki pandangan tertentu tentang sebuah pembelajaran, sehingga dia punya pendekatan tentu yang dapat diterapkan ketika mengajarkan sebuah materi kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, apa itu strategi? Strategi merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Sekali lagi, strategi adalah kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Jadi strategi itu adalah langkah-langkah yang diterapkan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran agar
pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam strategi pembelajaran itu dalamnya ada planning. Ya, dalam strategi pembelajaran itu memuat ada perencanaan, ya, yang merupakan strategi yang masih tentang keputusan-keputusan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran. Jadi kita udah membahas tentang strategi pembelajaran. Sekarang metode. Metode itu adalah sebuah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode itu adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana. Kalau kita bedakan antara metode dan strategi. Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperti apa contohnya? Misalnya ceramah, demonstrasi, diskusi, seminar, brainstorming, debat, seminar, dan peran dan lain-lain itu adalah metode dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian teknik pembelajaran. Nah, ini tadi kita udah metode ya. Sekarang kita masuk ke teknik pembelajaran. Itu cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metode. Jadi teknik itu adalah lebih spesifik dari metode. Misalnya metode ceramah. Bagaimana tekniknya? Teknik untuk membelajarkan siswa dengan metode ceramah, mana teknik yang digunakan oleh guru. Ini adalah tahapan operasional yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penggunaan sebuah metode kegiatan pembelajaran. Contohnya misalnya penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang banyak membutuhkan teknik sendiri, yang tentunya secara nulis akan beda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas. Jadi teknik ini adalah step atau langkah-langkah spesifik yang diterapkan untuk mencapai pembelajaran dengan metode, untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan metode yang telah ditetapkan oleh guru. Jadi kalau kita buat urutannya, jadi metode, kemudian di bawahnya teknik. Kemudian ada lagi taktik pembelajaran. Jadi ada teknik pembelajaran, ada taktik pembelajaran, yaitu gaya seseorang dalam melaksanakan metode. Atau teknik pembelajaran tentu yang bersifat individu. Oke, lagi, taktik pembelajaran merupakan style atau gaya seorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran yang bersifat individual. Contoh misalnya begini, ini ada dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah. Mungkin akan sangat beda dengan taktik yang digunakan dalam penyajian. Yang satu cenderung banyak dan humor, memang dia memiliki sense of humor, sementara yang satu mungkin lebih serius. Ya, banyak menggunakan alat bantu, misalnya teknologi, elektronika, yang memang dia menguasai. Nah, ini yang digunakan oleh guru itu namanya taktik. Ya, ini namanya taktik dalam pembelajaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita lanjut kepada model pembelajaran. Itu model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas. Sekali lagi, model pembelajaran itu adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Kata lain bahwa model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari
penerapan suatu pendekatan metode teknik pembelajaran. Sekali lagi, model merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan atau metode serta teknik dalam kegiatan pembelajaran. Dari penjelasan tadi kita udah bisa banyak mendapatkan gambaran apa perbedaan antara pendekatan, ada model, ada strategi, ada teknik, ada dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya kalau dalam metode pelajaran kita sering mendengar, bahkan mungkin pernah mencoba menerapkan ya seperti ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, brainstorming, debat, seminar, bermain peran dan sebagainya. Itu adalah metode yang digunakan dalam pembelajaran, ya, termasuk nanti banyak metode yang lain yang dapat digunakan guru. Ceramah merupakan metode belajar yang memberikan informasi. Mungkin ceramah memiliki plus minusnya. Kekuatannya dapat mencakup banyak siswa, tidak memiliki pelatihan serta dapat dilakukan tepat waktu. Kelemahannya tidak mendorong seseorang untuk mengingat semua materi. Karena ini lebih banyak nanti ke teacher center. Guru ceramah, siswa mendengar, akhirnya siswa ngantuk dan dampaknya kegiatan pembelajaran tidak interaktif. Padahal dalam sebuah teori pembelajaran, siswa yang belajar sambil melakukan itu akan lebih besar hasil tangkapannya atau pengaruhnya, kemampuan menangkap pembelajaran daripada hanya sekedar mendengar dari guru atau dosen. Kemudian demonstrasi, saya kira ini tidak akan saya jelaskan secara detail ya tentang apa itu jenis-jenis ini. Nanti para mahasiswa silahkan bisa membaca slide ya yang disiapkan. Jadi di sini juga ada beberapa model dalam kegiatan pembelajaran. Para mahasiswa juga bisa membaca model-model ini. Ada Jigsaw, ada Start, kemudian ada Number Head Together, kemudian ada Picture, Mind Mapping, Example non-example, kemudian Cooperative Script, kemudian bernama struktur ya, structure number head, kemudian problem based introductions atau pembelajaran berbagai masalah, problem based learning, kemudian juga ada artikulasi, ada pair, ada debate, ada role playing, ada group investigation, dan ya, banyak sekali model-model yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu memudahkan memahami materi kita pada hari ini. Selebihnya silakan Anda membaca modul atau file yang akan dibagikan terkait dengan model-model dalam kegiatan pembelajaran, termasuk juga metode-metode dalam kegiatan pembelajaran. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya melalui grup atau melalui personal message, sehingga nanti akan bisa kita diskusikan lebih jauh tentang perbedaan-perbedaan dan apa membedakan satu sama lain dari istilah-istilah yang paling banyak kita dengar dalam kegiatan pembelajaran baik bagi guru maupun dosen. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.